Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan mengenai final project kami. Adapun agenda pertama yaitu adalah pengenalan, kedua masalah, ketiga solusi, dan terakhir ada kesimpulan. Saya Muhammad Iqbal Sugiarto, 04181055, dan Andi Ilham 04181012, dan Retno 04181070. Salah satu komponen kendaraan listrik yang menjadi topik utama adalah pengendalian kendaraan mobil listrik, yaitu penggerak. Salah satu tipe dalam desain motor yaitu menggunakan axial flux, karena dengan teknologi ini memiliki kelebihan dibanding dengan tipe motor yang lainnya, yaitu untuk sistem pendingin yang handal dan power density yang tinggi agar seperti daya torsi, kecepatan, dan efisiensi yang akan melebihi atau yang diinginkan. Maka dari itu kami akan mengangkat judul yaitu pemodelan dan kontrol motor BLDC pada mobil listrik. Adapun rumusan masalahnya, yang pertama adalah bagaimana mengetahui fungsi motor BLDC pada mobil listrik, bagaimana mengetahui fungsi komponen motor BLDC pada mobil listrik, bagaimana menentukan transfer function dengan berdasarkan tes motor BLDC pada mobil listrik, bagaimana menganalisis kestabilan dengan berfokus. Motor BLDC adalah jenis motor sinkron magnet DC pada kontrol. Motor BLDC menggunakan AC 3 fasa, digunakan AC 3 fasa karena dapat 3 coil pada satu hubungan antara coil dan beritas satu trapezoidal atau gaya gerak listrik yang merupakan tegangan balik oleh bilitan motor BLDC yang membuat rotor bergerak. Adapun skematik dari desain kontrol BLDC voltage, yang pertama speed regulator, 2 kontrol voltage, 3 uniform bridge, 4 step, 5 driving speed, 6 power GUI, 7 gauge dan decoder, 8 motor BLDC, 9 voltage RPM, 10 voltage measurement. Hampir sama untuk skematik untuk menghitung arus, yang berbeda yaitu adalah challenge measurement untuk mengukur arus dengan dipasang secara seri untuk mengetahui arus keluaran pada motor BLDC. Dan ada pun skematik decoder dan gate, dan pada PPT terdapat juga gelombang logika untuk decoder dan gate untuk melihat apakah motor BLDC ini sistemnya terdapat stabil atau tidak. Adapun plot diagram yang berfungsi untuk memvisualisasikan data, misalnya Anda dapat membandingkan kumpulan data, melacak perubahan data dari waktu ke waktu, atau memperlihatkan distribusi data. Next. Dapat dilihat di bagian tersebut ada plot grafik arus stator yang awalnya mengalami kenaikan, habis itu mengalami penurunan, dan mengalami nilai yang stabil secara terus-menerus. Next. Adapun plot grafik gerak gaya listrik yang awalnya mengalami kenaikan cukup rendah, kemudian setelah itu mengalami kenaikan dan penurunan yang cukup tinggi. Next. Adapun plot grafik RPM yang mengalami kenaikan pada awalan, kemudian mengalami penurunan dan mengalami kenaikan lagi dan mengalami kestabilan. Next. Adapun plot grafik torsi yang mengalami kenaikan dan akan mengalami kestabilan pada angka ke 3000. Next. Adapun step respon yang berfungsi untuk mengetahui karakteristik dari sistem. Karakteristik sistem dapat dicari dengan memberi sinyal uji sebagai input dan mengamati output dan respon alihnya. Next. Adapun step respon BLDC motor untuk mengetahui karakteristik sistem melalui rekaman data output dilihat dari grafik di atas. Y atau amplitude adalah rekaman data output dan T adalah rekaman waktu yang tersimpan di workspace MATLAB. Menyatakan bahwa grafik step respon kecepatan rotor, respon arus, gerak gaya listrik dan torsi tersebut mengalami karakteristik respon yang berada pada titik kesetimbangan di awal dan mengalami penurunan setelah 4 detik dengan penurunan yang tidak terlalu besar. Next. Adapun body diagram yang berfungsi untuk dapat melihat karakteristik sistem kontrol mobil listrik BLDC dapat dilakukan dengan melihat representasi dari magnitud serta fase fungsi transfer atau disebut juga sebagai bode plot. Bode plot juga adalah cara untuk menganalisis rancangan sistem yang digunakan untuk mendapatkan grafik bode diagram. Next. Kemudian ada bode diagram stator. Dengan menggunakan rumus tersebut, arus stator sistem motor listrik BLDC pada mobil listrik bersifat stabil, akan tetapi dikarenakan nilai fase saat magnitud bernilai 0 dB tidak ada, maka sistem tidak stabil. Next. Body diagram kecepatan rotor RPM dengan menggunakan rumus yang sama. Sistem motor listrik BLDC pada mobil listrik bersifat stabil, akan tetapi dikarenakan nilai fase saat magnitud bernilai 0 dB tidak ada, maka sistem tidak stabil. Next. Body diagram gerak gaya listrik menggunakan rumus yang sama. Sistem motor listrik BLDC pada mobil listrik bersifat stabil, akan tetapi dikarenakan nilai fase saat magnitud bernilai 0 dB tidak ada, maka sistem tidak stabil. Next. Body diagram torsi menggunakan rumus yang sama. Sistem motor BLDC pada mobil listrik bersifat stabil, akan tetapi dikarenakan nilai fase saat magnitud bernilai 0 dB tidak ada, maka sistem tidak stabil.
Oke, selanjutnya itu selain menggunakan body diagram juga digunakan ada root locus untuk mengetahui karakteristik dari sistem motor mobil listrik motor BLDC yang digunakan. Jadi sinyal ini dicari untuk mencari nilai akar-akar pada sistem sehingga didapatkan apakah sistem tersebut memiliki nilai yang stabil atau tidak. Oke, next. Oke, di sini terdapat root locus tether. Jadi sebelumnya untuk mencari nilai root locus ini sendiri yaitu dengan cara melakukan analisis terhadap MATLAB dengan menggunakan Simulink, kemudian melakukan kontrol desain, lalu memilih root locus pada workspace. Oke, selanjutnya di sini ada root locus tether, di mana nilai gainnya adalah 78,3 dan berada di range sehingga mobil listrik ini bernilai stabil. Oke, selanjutnya. Kemudian kecepatan rotor RPM. Jadi pada kecepatan rotor RPM ini dapatkan K-nya adalah 0,757 dan berada dalam range sehingga memiliki nilai yang stabil. Kemudian didapatkan juga bahwa motor ini memiliki putaran searah jarum jam. Kemudian selanjutnya, pada graf gaya listrik didapatkan K-nya adalah 8,55 dan masuk ke dalam range sehingga bersifat nilainya stabil. Selanjutnya, lalu pada torsi adalah energi untuk menggerakkan rotor itu sendiri, didapatkan gainnya 49,6 karena tidak memenuhi syarat range-nya, maka dikatakan torsi elektromagnetik ini tidak stabil. Oke, selanjutnya. Oke, kemudian transfer function. Jadi transfer function ini perlu dicari dikarenakan merupakan sinyal unit step yang mana merupakan sinyal uji sebagai input untuk mengamati karakteristik sistem. Oke, untuk mendapatkan nilai transfer function sendiri diperlukan data step response ataupun body diagram, kemudian kita pindahkan ke dalam workspace MATLAB, kemudian kita panggil menggunakan fungsi sistem transfer function. Oke, selanjutnya. Oke, kemudian ini transfer function pada stator didapatkan nilai sebagai berikut. Oke, selanjutnya. Kemudian pada kecepatan rotor RPM sendiri bergerak searah jarum jam didapatkan nilai sebagai berikut. Selanjutnya. Kemudian pada gerak gaya listrik elektromagnetik pada stator didapatkan nilai sebagai berikut. Oke, selanjutnya. Kemudian pada nilai torsi atau energi yang menggerakkan nilai rotor itu sendiri didapatkan nilai sebagai berikut. Oke, next. Ya, adapun perhitungan matematis untuk menganalisis apakah perhitungan matematis sama dengan simulasi, di mana kotak dan poros diasumsikan kaku, selanjutnya model diasumsikan sebagai model Vicious. Oleh karena itu, torsi dilihatkan sebanding dengan poros kecepatan sudut. Berdasarkan hukum kedua Newton dan hukum tegangan Kirchhoff, ketiganya motor BLDC yang terhubung dengan bina fase dijelaskan sebagai persamaan pada poin 1. Menunjukkan torsi listrik, mekanik kecepatan kostor, konstanta gesekan, inersia motor, beban mekanis torsi, tegangan fase ke fase, resistansi fase, indukasi fase, kembali GGL masing-masing perhatikan bahwa pada poin nomor 2 dan nomor 3. Selanjutnya GGL belakang trapesium diekspresikan sebagai nomor 4, di mana di sini KA adalah konstanta untuk theta E dan sudut listrik yang sama dengan sudut mekanis pada poin nomor 5. Mendapatkan nilai hasil TE-nya, selanjutnya didapatkan untuk penyandaran persamaan 5 dan 6, dapat menemukan persamaan sebagai berikut. Jelas bahwa tegangan keluarkan infraktor tidak hanya bergantung pada DC, tetapi juga GGL. Selanjutnya untuk mencari transfer function pada poin nomor 7 dan nomor 8, di mana kita menggunakan transformasi lapas untuk menemukan transfer function pada sistem BLDC motor. Adapun kesimpulan yang dapat kita simpulkan, yang pertama adalah bentuk gigi gaji arus motor itu disebabkan oleh bus DC yang menerapkan tegangan konstanta selama 120 derajat kelistrikan ke induksi motor. Arus selalu tinggi dan berkurang selama akselerasi kecepatan nominal. Ketika torsi nominal diterapkan, arus stator meningkatkan untuk mempertahankan kecepatan nominal. Bentuk gelombang gigi gergaji juga diamati dengan sinyal torsi elektromagnetik (TE). Namun nextnya motor mencegah noise ini muncul dalam bentuk gelombang kecepatan motor. Kedua, motor 3 fase dengan daya 1 kW 500 VDC dengan kecepatan 3000 rpm diumpamakan oleh inverter tegangan 6 langkah. Inverter adalah jembatan MOSFET dari berbagai kontrol. Pengatur kecepatan digunakan untuk mengontrol tegangan bus DC. Sinyal gerbang inverter dihasilkan dengan metode sinyal efek Hall sensor dari motor. Output 3 fase ini inverter diterapkan ke belitan stator blok PSMS. Torsi beban yang diterapkan ke poros mesin pertama-tama di setel 0 dan melangkah ke nilai nominalnya 3 Nm pada T sama dengan 0,1 second. 2 loop kontrol digunakan, loop dalam meningkatkan sinyal gerbang inverter dengan gaya listrik, loop luar mengontrol kecepatan motor dengan memvariasikan tegangan bus DC. 3. Transformasi Laplace digunakan untuk mengetahui transfer function dari respon kecepatan motor, GGL, torsi, dan arus stator BLDC. Dan terakhir, pada simulasi serta analisis yang telah dilakukan sistem motor BLDC pada mobil listrik dapat dikatakan bahwa tidak stabil berdasarkan fungsi MATLAB serta perhitungan teori yang digunakan dengan body diagram serta fokus. Baik, terima kasih. Kami dari kelompok 13, mohon maaf apabila ada salahnya dan lebihnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.